Puji Tuhan, hari ini di tahun yang baru 2021, hal yang luar biasa yang boleh kita nikmati sampai hari ini. Kita sudah melewati 1 tahun yang luar biasa, 2020 yang begitu banyak hal yang tidak terduga dalam hidup kita. Tapi hari ini Tuhan mengizinkan Bapak, Ibu, dan Saudara bersama dengan kita yang ada di tempat ini untuk kembali lagi menikmati berkat anugerah Tuhan memasuki tahun yang baru 2021. Kita percaya bahwa tahun yang baru ini, tahun ini akan menjadi tahun Yobel. Tahun ini akan menjadi tahun kemenangan bagi kita semua. Dan ini akan menjadi tahun berkat bagi kita semua. Dan kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian kita. Katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku selamanya. Hebat bagiku. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Mari imani setiap kata-kata ini. Karena Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku.
puji. Mari setiap mulut mengaku bahwa Yesus adalah Raja. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang hebat. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Lora-bara-bara yasi. Kira-bara-bara-bara yasi. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang perkasa. Kami agungkan Engkau ya Allah. Kami puji, kami sembah. Haleluya. Sejenak saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah saat ini, bersama dengan keluargamu, mari naikkan ucapan syukur buat apapun yang sudah Tuhan kerjakan di tahun kemarin. Hal-hal luar biasa yang sudah Tuhan kerjakan, mari naikkan ucapan syukurmu. Mari naikkan sembahmu bersama dengan keluargamu, dimanapun engkau berada hari ini. Kalau kita ada sampai di tahun yang baru ini, kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi pemenang. Mari naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Glory, haleluya. Kami ada karena kemurahan, kami ada karena kebaikan. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau yang dahsyat. Kami kagum akan perbuatan-Mu, kami kagum Tuhan. Terima kasih. Mengucap syukurlah buat setiap rumah tangga yang masih Tuhan pelihara sampai hari ini. Mengucap syukurlah bahwa Engkau masih memiliki orang tua. Mengucap syukurlah karena Engkau masih bisa berkumpul dengan anak, dengan keluarga besar. Mengucap syukurlah buat setiap hal-hal yang tidak pernah terduga dalam hidup. Ada suka, ada duka yang Tuhan izinkan. Ada banyak mujizat-mujizat yang sudah Tuhan kerjakan. Mari naikkan ucapan syukur. Yesus Mari kita naikkan refnya sekalian. Mari kita katakan, ku sembah Kau Tuhan dengan kesungguhan hati. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Yes Lord, ku sembah Engkau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.
Kami siap meninggikan Engkau, ya Raja di atas segala raja. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini untuk bangkit berdiri. Coba tengok kanan kiri. Ada siapa saja dalam rumahmu. Mengucap syukur bahwa sampai hari ini kita masih boleh lengkap. Kita masih boleh ada, sehat, kita masih boleh berdiri, itu semua karena kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita, sebab Tuhan Dia baik. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari katakan sebab Tuhan Dia baik. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan dengan imanmu. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Yes, Dia baik buat kita semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita masih tetap bangkit berdiri dan kita terus menaikkan syukur kita dan kita akan memuji Tuhan, menari buat Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini, ku naikkan syukur. Yes, mari semua bertepuk tangan memuji Tuhan. Jangan pernah berhenti sampai waktu kita berhenti. Yes, katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita di tahun yang baru. Kiranya kehidupan kita selalu Tuhan selidiki. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita mau coba untuk perbaiki. Biarlah Tuhan selalu disenangkan dengan apa yang kita kerjakan. Kita nyanyikan pujian, selidiki hati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu
Pujian syukur kami naikkan kepadamu, Bapa di surga, atas anugerah-Mu bagi hidup kami. Terima kasih kami ada di awal tahun ini, semua dalam anugerah dan berkat-Mu Tuhan. Engkaulah yang menuntun kami masuk di tahun yang baru ini Tuhan, dalam anugerah, dalam berkat dan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Tetap kuatkan kami Tuhan, untuk mengawali tahun yang baru ini. Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami kemenangan, Tuhan memberikan janji-janji-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih, kami percaya bahwa berkat-berkat itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pujian pengagungan yang sudah kami naikkan kepadamu biar menjadi penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Kami mau menikmati firman-Mu siang hari ini Tuhan. Biar Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kehidupan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Biar setiap kebenaran itu tinggal di hati kami, menghasilkan buah, dan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu. Kami siap untuk menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita masih bisa melihat hari yang baru di tahun 2021, semua karena anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Amin. Tidak ada kekuatan yang bisa kita pakai untuk kita bisa masuk di tahun 2021. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena berkat Tuhan bagi kehidupan kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengawali tahun ini dengan menikmati kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saya ulangi, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang namanya kita mengakhiri segala sesuatu, ya, mengakhiri dengan baik. Nah, hari ini temanya starting well, ya, awal yang baik, permulaan yang baik. Ya, saya berharap bahwa memulai tahun ini kita memulai dengan start yang baik gitu ya, dengan awalan yang baik ya. Ingat bahwa awal yang baik itu menentukan akhir dari sebuah pertandingan ya. Jadi kalau di awal sudah baik ya, maka saya percaya semangat itu akan terus ada dalam berjuang di dalam menghadapi tahun-tahun, hari-hari yang akan kita lewati ya. Jadi masih ada terhitung 365 hari ya. Ini perjalanan panjang, bukan hal yang singkat. Mungkin dengan kita menjalani hidup kita tidak terasa begitu ya. Akhirnya berakhir lagi. Tapi yang pasti bahwa 1 tahun ke depan ini, 365 hari itu adalah waktu yang cukup panjang untuk kita jalani. Ya, ada 12 bulan, ada sekian minggu dan lain sebagainya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, tetapi kadang orang berkata bahwa tahun baru itu adalah sesuatu yang memberi tantangan baru, gitu ya. Banyak yang belum kita pahami apa yang akan Tuhan buat bagi kehidupan kita. Tetapi ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, maka saya percaya kita pun akan bisa melewati tahun-tahun itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa membangun awal yang baik? Ingat, orang kalau bertanding selalu waktu di start itu, waktu di awal itu selalu berusaha memperhatikan gitu ya, bagaimana supaya start itu dia bisa melejit
di awal, karena itu yang akan menentukan ya dalam pertandingan. Biasanya orang kalau di pole position gitu ya, kalau di MotoGP itu ya bisa juga nanti ketinggalan, tapi kebanyakan tergantung keberaniannya gitu ya, menggenjot kendaraannya. Tetapi kita mau belajar hari ini bahwa awalan yang baik itu jauh lebih sempurna, jauh lebih baik. Nah, bagaimana cara kita membangun awal yang baik? Di situ dikatakan di bagian pertama, berjaga-jagalah. Kata berjaga-jaga ini punya pengertian siap sedia, gitu ya. Orang kalau mau memulai pertandingan terus tidak siap, tidak punya persiapan apa-apa, ya bisa jadi gagal, ya. Tidak punya persiapan mental, tidak memperhatikan, mempelajari apa yang akan dilakukan, ya, tidak mempelajari kekuatan lawan dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita akan belajar hari ini bagaimana firman Tuhan berkata bahwa berjaga-jagalah, ya, bersiap sedialah. Kita harus punya persiapan di dalam kita menjalani kehidupan di tahun 2021. Ya, saya percaya semua kita yang ada yang mendengarkan renungan firman hari ini pasti sedang merancangkan sesuatu, pasti sedang punya persiapan-persiapan, ya. Yang pasti bahwa hidup itu harus lebih baik, ya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, ya. Esok harus lebih baik dari hari ini. Itu yang harus kita kejar dalam kehidupan kita. Nah, siap sedia itu artinya kita harus punya strategi yang kuat, gitu ya. Dalam bisnis saja orang punya strategi bagaimana cara membangun bisnis yang kuat, ya, bagaimana supaya bisa menghasilkan hal yang maksimal, ya. Di dalam iman percaya kita, di awal tahun ini kita juga harus membangun strategi. Karena kalau kita tidak punya strategi, kita kalah dengan kuasa kegelapan, kita kalah dengan dunia. Dunia begitu cepat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki cara-cara untuk bagaimana caranya supaya bisa menggagalkan orang-orang percaya, bagaimana caranya supaya bisa menarik semua manusia untuk datang bertekuk lutut di hadapannya. Oleh sebab itu, kita perlu membangun strategi di dalam iman percaya kita. Awal yang baik ini yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Jadi membangun strategi itu artinya kita harus cari cara. Kalau kita di tahun yang lalu iman percaya kita masih panas-panas teh ayam, gitu ya. Tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku, itu akan dimuntahkan oleh kata firman Tuhan. Maka kita harus punya cara bagaimana kita membangun strategi yang baik supaya iman kita bisa terpacu lagi. Ingat, awal yang baik itu menentukan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi kita harus siap sedia dengan membangun strategi. Mau tidak mau, strategi itu dalam iman percaya itu dibutuhkan, ya. Jadi kita harus punya cara yang jitu, kita harus punya cara yang tepat untuk kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita tidak punya strategi, kita akan jadi orang percaya yang ikut-ikutan saja, gitu ya. Kita orang ke gereja, kita ke gereja. Kadang orang ke gereja, kita banyak tidak ke gereja, ya. Orang melayani, kita tidak melayani, ya. Ini yang perlu. Kita hanya punya label Kristen, kita hanya punya label pengikut Kristus. Tetapi pada kenyataannya, iman percaya kita sulit untuk dipertahankan, sulit untuk diperjuangkan. Nanti mengakhiri tahun yang akan datang lagi, hidup kita sama, ya. Sama, tetap sama. Tuhan Yesus yang tidak berubah, tetapi kita harus berubah. Amin. Karena kita tidak sempurna. Itu yang penting. Jadi jangan pakai lagu Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga. Tapi kita harus mengalami perubahan itu. Makanya kita harus bangun strategi yang jitu dalam hidup kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Siap sedia artinya memiliki visi.
Kalau kita tidak punya visi, maka kata firman Tuhan, bangsa ini, umatku menjadi umat yang liar karena tidak punya pengenalan akan Allah, tidak punya visi ke depan. Ya, jadi visi itu menentukan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kekristenan kita. Kalau kita punya visi, maka pasti ada misi yang kita buat di dalam iman percaya kita untuk mencapai visi itu. Ya, jadi kalau kita tidak punya tujuan di dalam iman kekristenan, akan sulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita juga akan menjadi orang percaya yang ikut-ikutan. Kita juga jadi orang percaya yang, ya apa kata orang, kita ikut, yang penting ke gereja lah, ya, yang penting absen lah, ya. Tapi hari ini saya mau bilang kepada kita bahwa ayo kita membangun visi yang kuat di dalam iman kekristenan kita, bawa keluarga kita untuk datang kepada Tuhan. Yosua bilang, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu visi, ya. Bagaimana caranya mencapai visi itu? Ya, bawa keluargamu dekat kepada Tuhan, libatkan keluargamu dalam pelayanan, ya. Setialah kepada Tuhan dalam segala hal. Meskipun kita ibadahnya live streaming, ajak keluarga kita, ya. Jangan biarkan tidur-tiduran. Jangan biarkan kemalasan itu menerpa kehidupan kita, gitu ya. Tetapi menghadap bupati aja kita siap-siap gitu ya. Apalagi kalau kita menghadap raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Masa kita main-main, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, jadi miliki visi di dalam kita menjalani iman percaya. Itu awal yang baik. Orang kalau mau memulai sesuatu pasti dimulai dengan visi. Apa visinya gitu kan? Pasti ditanya tuh, ya, visi misinya. Orang kalau kandidat mau mencalonkan diri, ya pasti visi misi itu ditanya gitu ya. Visi misi itu jadi hal yang utama dari visi itu, misi itu. Orang bisa menilai gitu ya, bahwa dia layak gitu. Dia bisa jadi pemimpin. Dia bisa membawa orang-orang datang dipimpin dengan baik. Nah, ini yang perlu kita jadikan pelajaran bagi kehidupan kita. Jadi siap sedia itu artinya membangun strategi, memiliki visi. Yang kedua, di ayat selanjutnya, berdirilah dengan teguh di dalam iman. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi membangun awal yang baik, permulaan yang baik di dalam kehidupan kita ini, di tahun yang baru ini, kita harus memiliki keteguhan iman, ya. Iman yang kita bawa dari tahun 2020 masuk di tahun 2021 itu harus dipertahankan, gitu ya. Kita harus memiliki keteguhan iman. Artinya keteguhan iman itu, kata firman Tuhan itu ya, berdirilah dengan teguh dalam iman. Iman yang teguh itu tak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Meskipun mungkin kita sudah membayangkan tahun ini adalah tahun yang tersulit mungkin, gitu ya. Dengan adanya pandemi ini, kita tetap percaya bahwa iman itu jauh lebih penting, ya, daripada kekhawatiran. Karena banyak kekhawatiran yang sedang terjadi hari-hari ini, ya. Di Kabupaten Berau sudah terlalu banyak Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi kita harus tetap membangun, memiliki iman yang teguh supaya apapun yang akan terjadi kita siap, ya. Saya ada video call dengan seseorang, beliau terkena COVID. Jadi kami bilang tetap semangat, ya, tetap kuat, ya, jangan khawatir. Dia punya jawaban simple, sederhana. Ya, kalau saya ini, saya sudah siap. Gitu. Kalau sudah waktunya, apapun itu, ya saya siap, gitu ya. Mau Tuhan panggil sekarang, saya sudah siap. Ya, karena ya usaha tetap dilakukan, gitu ya. Pengobatan, penyembuhan tetap dilakukan, tetapi diserahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ini keteguhan iman yang seperti ini kita harus miliki, begitu ya.
tidak lantas down ketika itu melanda kehidupan kita, ada kesulitan, ada masalah yang datang, kita justru malah tidak datang kepada Tuhan. Tetapi penyerahan diri kita kepada Tuhan itu jauh lebih penting, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang memiliki keteguhan iman itu selalu berpegang pada kebenaran, gitu ya. Jadi iman itu selalu berpegang pada kebenaran. Acuannya adalah firman Tuhan. Kalau kita mau memiliki iman yang teguh di dalam kehidupan kita, maka pegangan kita adalah kebenaran. Ya, di mana ada kebenaran, di situ terjadi kemerdekaan. Tidak ada kebenaran yang kita lakukan tidak memerdekakan kehidupan kita, memerdekakan kita dari rasa takut, memerdekakan kita dari kekhawatiran, memerdekakan kita dari kejahatan dan lain sebagainya. Penting bagi kehidupan kita di tahun 2021 ini, mengawali tahun ini, untuk memiliki keteguhan iman, berpegang pada kebenaran. Ya, jadi firman Tuhan itu jadi andalan. Yesus berkata bahwa yang ku kehendaki ialah melakukan kehendak Bapakku. Makanan rohaniku, makananku ialah melakukan seluruh perintah Allah. Itu penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Ini pelajaran. Yesus sendiri memberikan pedoman bagi kehidupan kita, bahwa berpegang pada kebenaran itu harga mati. Karena itu yang membuat Yesus bisa taat sampai mati di atas kayu salib waktu dia bernegosiasi dengan Bapaknya di Taman Getsemani. Tetap dia berpegang pada kebenaran, taat pada firman Tuhan, taat pada apa yang Tuhan ingin dia kerjakan, gitu ya. Meskipun dia tidak dijawab oleh Bapaknya, dia tetap menyerahkan semuanya ke dalam kehendak Bapa. Memiliki keteguhan iman artinya Yesus jadi landasan utama kita. Ya, ingat bahwa rumah yang dibangun di atas batu itu akan kuat daripada yang dibangun di atas pasir. Jadi orang yang membangun rumahnya di atas batu, dia adalah orang yang berhikmat, dia orang yang berbahagia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini penting. Jadi untuk memiliki iman yang teguh, maka yang pertama kita berpegang pada kebenaran. Yang kedua, Yesus jadi landasan utama kita. Ya, Yesus itu batu karang yang teguh. Gitu ya. Ketika kita membangun di atasnya, maka kita akan kuat, tak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Saya percaya orang-orang yang berpegang pada Kristus, apapun yang terjadi, dia tidak akan menjual Kristus. Ya. Dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Dia tidak akan berbalik pada jalan yang pada akhirnya keselamatan itu hilang dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, kita harus perlu ya membangun keteguhan iman di awal tahun ini. Pacu iman percaya kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berpegang pada kebenaran. Jadikan Yesus sebagai landasan utama dalam perjalanan iman percaya kita sampai kita kembali lagi kepada pencipta kita. Ya, ingat, ini yang penting bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita memiliki keteguhan iman, apapun situasi yang kita hadapi, saya percaya kita sanggup melewatinya, kita sanggup melaluinya, sampai kita mengakhiri lagi tahun 2021. Tetap bahwa kita tetap ada di dalam Tuhan. Iman percaya kita tidak berubah. Ya, iman percaya kita bahkan semakin meningkat. Iman percaya kita semakin menanjak. Iman percaya kita mengalami kemajuan yang sangat-sangat luar biasa di dalam kehidupan ini. Itu yang Tuhan mau, ya, bahwa ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan mau kita punya pengenalan yang sempurna. Kita menjadi pribadi-pribadi yang mengalami keserupaan dengan Kristus. Yang ketiga, bersikaplah sebagai laki-laki. Ya. Kenapa Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, bersikaplah sebagai laki-laki, gitu ya. Karena kemungkinan bahwa jemaat di Korintus tidak memiliki ketegasan, tidak memiliki hal yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Ikut-ikutan, ya. Terpengaruh dengan keadaan jemaat yang ada di orang-orang yang ada di Korintus pada waktu itu, ya. Makanya di situ Rasul Paulus bilang, tulis gini,
bersikaplah sebagai laki-laki. Kenapa laki-laki dipakai? Biasanya laki-laki itu punya kekuatan. Ya. Jadi membangun awal yang baik itu harus memiliki karakteristik iman. Ya. Karakteristik itu artinya istimewa, khas khusus, gitu ya. Jadi dikhususkan seperti laki-laki, digambarkan seperti laki-laki, supaya iman kekristenan kita mengawali tahun ini adalah tahun yang penuh dengan semangat, gitu ya. Jadi laki-laki itu harusnya berpendirian kuat, ya, laki-laki. Kalau ada film atau sinetron suami-suami takut istri ya nih. Mungkin itu yang digambarkan gitu ya, bahwa laki-laki pada waktu itu tidak melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Makanya Rasul Paulus bilang bersikaplah seperti laki-laki. Jadilah seperti laki-laki, gitu ya. Jangan menjadi pria yang memble, jangan menjadi pria yang tidak bisa berbuat apa-apa. Pria itu, laki-laki itu, ya, gendernya itu harus orang yang memiliki pendirian yang kuat. Kemauannya keras, tegas. Jadi kita harus punya pendirian yang kuat. Mengawali tahun ini, kita harus memiliki karakteristik iman yang kuat, gitu ya. Kekhasan khusus, ya, sebagai laki-laki, ya, kita harus berpendirian kuat. Kita harus menjadi orang percaya yang tegas, ya. Berpendirian kuat itu artinya kemauan kita besar, apapun tantangan. Mungkin orang bilang masih rahasia tahun ini. Tetapi kalau orang yang punya pendirian kuat, dia akan terus maju, apapun itu tantangannya. Tegas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Artinya tantangan, godaan boleh datang, tetapi ketika kita punya sikap yang tegas, maka itu pun tidak akan mempengaruhi perjalanan iman percaya kita. Ya. Mungkin orang melakukan kejahatan, tapi kita tidak terpengaruh. Kita tidak kompromi dengan dosa, kita tidak kompromi dengan kejahatan. Kita punya ketegasan, kita punya pendirian yang kuat. Aku harus berjalan di dalam kebenaran. Yesus jadi landasan kehidupanku. Ya. Kuat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini yang penting bagi kehidupan kita semua. Ya. Saya percaya awal yang baik itu akan menuntun kehidupan kita. Ya, jadi kalau sesuatu yang sudah kita mulai dengan baik, pasti kita akan berusaha untuk mengakhirinya dengan baik juga. Ya. Kita akan jalani 2021 dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian yang terakhir, dan tetap kuat. Ya. Artinya, bagaimana cara kita bisa memiliki awal yang baik? Kita harus membangun pertahanan yang kuat. Kata tetap di situ, kita tidak berubah kekuatan kita. Kata Rasul Paulus, kamu harus tetap kuat. Apapun situasi, tantangan, pengaruh lingkungan yang ada di sekitarmu, maka tetaplah kuat, membangun pertahanan yang kuat. Ya. Tetap memiliki konsistensi hidup iman yang kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Tidak membiarkan iman percaya kita dipengaruhi oleh keadaan dunia. Justru kita menjadi terang, justru kita menjadi garam, justru kita berdampak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu yang penting bagi kehidupan kita. Ya. Jadi kata tetap kuat itu, tetap konsisten. Apapun situasi yang kau hadapi, baik atau tidak baik keadaanmu, maka engkau harus tetap jadi orang percaya. Imanmu harus terus berjalan. Ya. Imanmu jangan pernah mundur. Imanmu jangan pernah kendor. Ya. Perjalanan masih panjang, tetapi firman Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Apapun kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini, tangan Tuhan ada bagi hidup kita. Ya. Kalau Tuhan belum menolong, kita jangan marah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Membangun pertahanan yang kuat artinya makin lama kita semakin kuat di dalam iman percaya kita. Semakin lama kita mengiring Tuhan, semakin lama kita berjalan bersama dengan Tuhan, sudah seharusnya kita semakin kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ini penting bagi kehidupan kita, ya. Kita perlu membangun pertahanan yang kuat. Pertahanan itu dibangun dari sekarang. Jangan sudah ada musuh di dalam baru kita bangun benteng kita. Itu mati konyol gitu ya. Sebelum kuasa kegelapan menyerang, maka pertahanan itu, benteng itu harus dibangun. Sebelum musuh masuk menyerang, maka pertahanan benteng itu harus jauh lebih dulu dibangun di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga tidak ada hal yang bisa menembus kehidupan kita, ya, mengganggu kehidupan kita kalau kita membangun pertahanan yang kuat. Penting bagi kehidupan kita hari-hari ini untuk membangun pertahanan iman yang kuat, ya. Jadi mengawali tahun ini, bangunlah pertahanan iman yang kuat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saya percaya kita akan bisa melewati semua tantangan, bahkan kita bisa mengakhiri 365 hari ke depan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Amin, firman Tuhan yang bisa kita dengarkan hari ini. Ya. Kita akan menikmati perjamuan kudus yang menjadi lambang ketika kita menikmati tubuh dan darah Kristus. Tuhan bilang, kamu memberitakan kematianku sampai Ia datang. Terima kasih Bapa yang baik. Mari persiapkan hidup kita, hati kita untuk menikmati tubuh dan darah Kristus. Kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita. Yes, terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Terima kasih buat korban-Mu Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan yang akan kami nikmati. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami diingatkan lagi akan korban-Mu di atas kayu salib. Itu adalah semua anugerah Tuhan atas hidup kami, yang sudah mendamaikan kami dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang baik, karena untuk itulah dosa kami ditanggung, sakit penyakit kami Engkau pikul Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya ini adalah tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang ketika kami menikmatinya akan memberikan kesembuhan atas kehidupan kami, memberikan kekuatan atas kehidupan kami, memulihkan keadaan kami. Mari angkat roti di tangan kanan-Mu tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kananmu tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Glory bagi-Mu, yeah. Kami percaya kuasa bilur-Mu menyembuhkan kehidupan kami, menyembuhkan sakit penyakit kami,
menyucikan dosa kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, Tuhan ada bagi hidup kami. Mengawali tahun ini, kami sudah menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan yang menyegarkan jiwa kami Tuhan. Biar kuasa salib-Mu, kuasa perjamuan kudus hari ini memberkati hidup kami, membuat kami semakin kuat, memiliki semangat yang tinggi untuk melewati tahun ini dengan percaya kepada Tuhan, dengan tetap antusias untuk melayani-Mu Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan. Kami tidak undur sedikit pun meskipun ada tantangan yang ada di hadapan kami. Berkatilah rumah tangga kami Tuhan, berkatilah pribadi-pribadi kami, berkati setiap kehidupan hari ini Tuhan, biar kami bisa tetap memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan tetap memberkati bangsa dan negara kami. Meskipun keadaan masih terus berjalan seperti yang lalu-lalu, tetapi kami tetap percaya bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, Tuhan akan melalukan badai virus corona ini dari bangsa kami, dari kota kami Tuhan. Memulihkan setiap yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biar mereka pun boleh memiliki kebijakan Tuhan, boleh memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kelanjutan ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah boleh mendapatkan perjamuan kudus hari ini. Dan sebelum kita memberikan korban persembahan kita hari ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami masih boleh menikmati perjamuan kudus Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersama dengan keluarga kami, bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, rindu untuk memberikan korban yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati tangan-tangan yang kami memberikan korban persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Tuhan Engkau memberkati buat setiap tangan-tangan yang akan memberi. Engkau memberkati sawah ladang mereka. Engkau memberkati pekerjaan mereka. Kalau hari ini Tuhan ada jemaat-Mu yang sampai hari ini merindukan pekerjaan, Tuhan Yesus kami percaya Tuhan sedang menyediakan pekerjaan yang terbaik. Kalau hari-hari ini Tuhan mungkin ada jemaat-Mu Tuhan yang menghadapi meja kosong, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sudah berjanji bahwa anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta, dan itu menjadi iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan korban persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dan kita sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali lagi bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan kita minta penyertaan Tuhan untuk 1 tahun ini. Yes. Penyertaan-Mu sempurna.
kemuliaan kami persembahkan kepadamu sebab Engkau lah yang layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah menyertai ibadah kami hari ini Tuhan. Sempurnakan ibadah kami. Yang tidak berkenan Tuhan ampuni. Terima kasih Bapa. Tuhan menyertai kami di sepanjang perjalanan kami kembali ke tempat kami. Bahkan di sepanjang tahun yang akan kami lalui. Tuhan memberkati kehidupan kami. Dan akhirnya saudara-saudara, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah dan yang tidak akan mengalami datangnya musim kekeringan. Diberkati engkau dalam rumah tanggamu, diberkati engkau dalam pekerjaanmu, diberkati engkau dalam studimu, dan diberkati engkau dalam pelayananmu. Damai sejahteramu seperti sungai yang tidak akan pernah kering dan kebahagiaanmu seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupanmu. Kiranya tahun-tahun hidupmu akan diberkati Tuhan, dipenuhi dengan rahmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah awal tahun ini. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.